dalam Yesaya juga dikatakan orang yang yang diremukkan oleh Tuhan ini dia sudah sangat buruk rupa, Bang Edo, sangat sudah buruk rupa, sangat sehingga baik musuh dan pengikutnya sudah tidak mau lagi melihatnya dia karena saking buruk rupanya. Tapi apa yang digambarkan oleh orang Kristen, sosok Yesus ini adalah sosok yang sempurna. Ya, intinya Yesus tidak mati menurut Anda gitu kan? Oh, kalau menurut kami ya tidak. Oh ya sudah, tapi Yesus Mesias kan? Mesias. Oh ya, apa Mesias coba? Ya, Mesias itu raja, rabi, itu bisa dikatakan Mesias. Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi. Kemesiasan Yesus itu maksudnya apa? Sama, nggak ada perbedaan. Mesias itu raja. adalah yang diurapi. Berarti Yesus raja? Iya, raja. Anda mengaku sendiri, saya kunci ya, Yesus raja. Raja, raja yang tidak ada pasukannya. Iya. Raja tidak punya pasukan, raja tidak punya wilayah kekuasaan. Ini tanya Allah Anda kenapa raja yang tidak pernah jadi raja. Raja yang tidak ada tadi Umi Dini kerajaannya. mengatakan Yesus raja, kenapa ada yang menentang ini? Yesus tidak pernah jadi raja. Raja tidak ada kerajaannya kan? Tidak ada kerajaannya. Ya nggak masalah Ibu Rahma, artinya. Nah, raja yang gagal gimana tuh Umi? Kenapa Al-Masih itu raja yang gagal? Menurut Otto itu tadi. Ya nggak punya kerajaan. Oh, kalau di Islam itu Allah raja Anda Isa itu memberikan Yesus yang gelar diurapi. Al-Masih. Berarti Allah Anda memberikan gelar Al-Masih pada Yesus, artinya Al-Masih gagal, betul? Al-Masih itu adalah yang diurapi, raja, ya kan? Yang diurapi itu siapa saja. Dia Anda adalah ngomong ke rekan Muslim Anda yang barusan nyeletuk Otto itu katanya raja gagal, berarti Al-Masih gagal. Mesias, sebentar. Mesias di dalam ajaran Islam itu adalah nabi. Karena siapa yang raja yang bukan? Bukan, nabi. Direvisi tadi raja. Enggak ada. Saya putar rekamannya ya. Ya, raja menurut Bang Edo. Kalau di dalam Islam Yesus bukan raja. Yesus adalah nabi. Raja dalam kekristenan. Yang mempermalukan sendiri itu Bang Edo datang ke sini akan mempertahankan statement bahwa Yesus mati disalib dari Yesaya. Banyak, ada belasan orang. Saya tanya, Al-Masih itu apa? Saya tanya lagi. Al-Masih menurut yang diurapi Al-Masih yang diurapi. Kristus. Dan yang lain sebentar gini. Takutnya ini jadi ada dua pandangan dan itu akan dibahas sama Mas Edo. Jadi lebih baik kita biar satu orang jalan itu. Nanti kalau ada mungkin waktu mau dia jualkan siapa, Bu Rahma atau Bang Opik sama. Ya, Bu Rahma sebentar ya. Bu Rahma sebentar dulu ya. Jadi biar Bang Edo saya mau ini ya. Saya mau kecil kata gimana. Bang Opik jangan berbenturan dengan Umi Dini, diam dulu. Oke, jadi begini Bang Edo. Ini menurut yang ada yang sekarang kita bisa akses di internet, yang dimaksud dengan Mesias itu adalah Kristus. Kristus adalah Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi. Siapa saja dia adalah nabi, dia rabi, ya kan? Kemudian dia juga bisa raja. Yang diurapi ini adalah manusia-manusia yang dihormati. Nah, di dalam ajaran Islam, Mesias atau Al-Masih di sini adalah seorang nabi utusan Allah. Itu adalah yang ditetapkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau misalkan kita berbicara raja, tapi bisa jadi Mesias itu bisa diartikan juga dengan raja. Tetapi apa dari sudut pandang Islam, Mesias itu adalah nabi, Mesias itu adalah utusan Allah. Begitu. Kalau misalkan umat Kristen mengatakan Mesias itu adalah raja, sah-sah aja. Karena di dalam pengertian Mesias ada juga dikatakan raja. Ya kan? Oke, saya tanya, berarti Al-Masih itu apa? Ada kata sandang al di situ. Nabi atau bagaimana? Kenapa ada al? Ya, Al-Masih itu nabi yang diangkat menjadi rasul. Nabi diangkat jadi rasul. Iya. Mengapa ada spesifik al? Misalnya ada Quran, ada al, berarti kan berbeda dengan Quran yang lain, tapi Al-Quran. Kitab, ada kitab-kitab, tapi ada Al-Kitab. Gitu kan? Misalnya ada Umi, tetapi Umi Dini, gitu. Tapi hanya satu yang Umi Dini ya, Al-Umi Dini misalnya. Ada kekhususan. Mengapa ada Al-Masih? Kekhususannya apa? Kekhususan apa Al-Masih? Iya, menurut Islam gitu kan. Itu Al-Masih Islam gitu kan. Di dalam Quran lah, apa sebenarnya Al-Masih itu? Di dalam Al-Quran. Yang saya dengar dari teman-teman Muslim yang kebanyakan ya, mereka mengatakan Al-Masih itu artinya pengusap. Iya, betul. Mengurapi, iya. Loh, kalau yang mengurapi itu adalah Allah Bapa. Berarti kalau Al-Masih itu pengurap, berarti menyamakan Al-Masih dengan Allah Bapa. Al-Masih itu sudah jelas diurapi, diusap,
membelai itu loh. Diusap atau Bahasa pengusap, dari saya kata tanya. masaha. Apa? Gini, Bu Umi, sepanjang saya berdialog, Pengusap. yang saya pengusap ya, bukan yang Ya, diusap ya. ya karena dari kata masaha. Oke, pengusap itu artinya pengurap, bukan pengurap yang mengurapi. Maksudnya? Kan tadi ada yang mengatakan yang diurapi, tapi sekarang adalah pengusap. Itu berarti pengurap, Yesus Al-Masih itu pengurap. Mengurap dengan mengusap itu sama tidak? Di dalam ini mau diambil di dalam ajaran apa? Islam atau secara umum? Supaya kita nyambung, karena kan selama ini ada gap, pemahaman Al-Masih itu berbeda. Kita ingin menyelaraskan dulu, bukan menyamakan ya. Sebenarnya seperti apa sih pemahaman Al-Masih di teman-teman Muslim menurut Quran? Dalam Al-Quran ya. Jadi ini kata Al-Masih kalau di dalam pengertian Al-Quran itu tadi sudah jelas ya. Masaha artinya mengusap. Karena apa? Dilihat daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ini adalah mengusap sesuai dengan masanya. Yang dihadapi adalah masa Yahudi yang pada saat itu maju dalam dunia pengobatan. Jadi ini dilihat kalau di dalam pandangan Al-Quran, Al-Masih di sini artinya mengusap, tapi bukan berarti dia mengurapi. Ya, tetapi disandingkan ke dalam mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang pada saat itu beliau bisa mengobati orang sakit dengan cara hanya mengusap. Ini kalau dari sudut pandang Islam. Dan mengusap itu adalah mukjizat. Yang namanya mukjizat segala sesuatu ini berdasarkan atas izin daripada Allah. Ya, ingat kata dasarnya masaha. Masaha ini mengusap. Sesuai dengan apa yang dimukjizatkan Allah kepada beliau. Yang pada saat itu nih, saat beliau menghadapi orang-orang Yahudi yang pada masa itu sudah maju dalam dunia pengobatan. Tetapi ada penyakit yang tidak mampu disembuhkan atas izin Allah dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya dengan cara mengusap saja. Orang buta diusap matanya bisa melihat. Orang yang penyakit sampar, penyakit busa hanya dengan diusap saja. Makanya diberikan gelar Al-Masih atau Masaha ini. Kalau dari Islam ya, maaf Bang Edo. Nah kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau di dalam Islam Masaha ini yang dikatakan mengusap ini ya mengurapi secara, kalau kata Bang Edo tadi yang mengurapi kan Allah, ya kan? Tetapi kalau di dalam Al-Quran sudah jelas dari kata Masaha, dari kata mengusap. Itu dilihat dari mukjizatnya. Begitu Bang Edo. Ya mengusap dengan mengusapi dengan mengurapi itu identik tidak? Saya kalau nanya pendek. Kenapa? Oh tidak. Karena mengurapi di dalam kalimat mengurapi ya, itu artinya adalah semacam prosesi pelantikan. Kalau masaha itu adalah mengusap dalam pengobatan yang ditujukan kepada Yesus. Tapi kalau pengurapan itu adalah prosesi pelantikan. Sebentar. Kalau pengurapan itu adalah prosesi pelantikan, siapa yang dilantik ini? Itu raja, itu nabi, itu rabi. Nah, kalau begitu. Yesus loh, ntar dulu yang kalau mengurapi sekarang tadi kan ada yang mengatakan Yesus itu bukan mau membenturkan tapi silakan diklarifikasi ulang lagi kalau tadi mungkin tidak ini ya. Nah, mengapa tadi ada yang mengatakan yang diurapi, bahkan di Taratur Islam pun menjelaskan ya arti Al-Masih itu yang diurapi maksudnya apa? Oh, makanya tadi kan sebentar Mbak ini Bu Rahma sebentar, makanya tadi kan Umi tanyakan ini pada saat Bu Rahma tadi mengurapi, ini Umi tanya lagi dalam sudut pandang mana? Kalau dalam sudut pandang Islam, kan yang Bang Edo tanyakan Al-Masih. Arti daripada Al-Masih dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang Islam. Kalau dari sudut pandang Islam, Bang Edo sendiri sudah tahu. Ya, awal katanya dari masaha adalah yang mengusap. Tadi Bang Edo juga mengatakan mengusap atau diusap. Biasanya yang mengusap siapa? Nah, kalau dari sudut pandang Islam, masaha di sini, mengusap di sini bukan berarti yang mengurapi seperti hanya pelantikan atau pengurapan yang di kalimat pelantikan itu, pelantikan, prosesi pelantikan raja, rabi atau nabi, itu bukan. Tapi kalau Al-Masih di dalam ajaran Al-Quran itu betul kata Bang Edo, itu awal katanya dari mengusap. Mengusap di sini kalau silahkan buka lagi di dalam Al-Quran, ini ditujukan kepada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah dia bisa mengobati orang sakit. Pada masa itu padahal bangsa Yahudi sudah sangat maju dalam hal teknologi kedokteran seperti itu umpamanya. Ya, artinya Al-Masih itu nabi atau lebih kepada
Pembuat nabi dan mukjizat. utusan. Bukan pembuat mukjizat, nabi dan utusan. Jadi Bang Edo harus paham dulu. Allah dengan izin Allah mengangkat seorang nabi, diangkat derajatnya menjadi seorang utusan dengan ditandai sebuah mukjizat. Ya udah Mukjizat gini ini aja deh, sebetulnya diterangkan gelar Al-Masih itu merujuk kepada makna apa? Pengusap gitu aja, bukan nabi kan? mengusap. Ya oke. Berarti jangan Makanya dihubungkan kenapa dengan umat nabi, Islam jangan dihubungkan makanya dengan nabi dulu. Oh, makanya dari umat Islam segini begini kan, selalu menyebut Nabi Isa Al-Masih. Selalu Ya. yang Isanya ini Nabi, Al-Masihnya ini adalah gelar. Nggak apa-apa.